Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Andriani. NIM saya 2018 010108. Nah, di sini saya akan menjelaskan model agribisnis terpadu dengan pengembangan ide secara ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan model agribisnis terpadu yang berkaitan dengan komunitas jagung. Saya akan menjelaskan tentang bagan jagung dari hulu sampai ke hilir. Terus jagung ini menghasilkan buah jagung, menghasilkan buah jagung, daun jagung, dan batang jagung. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang buah jagung. Nah, untuk buah jagung ini menghasilkan isi jagung, kulit jagung, dan tongkol jagung. Nah, isi jagung ini sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isi jagung muda. Isi jagung muda ini bisa dimanfaatkan sebagai sayuran, membuat bakwan atau bubur jagung. Nah, untuk jagung ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan kompos. Nah, untuk jagung tua ini bisa dimanfaatkan sebagai nasi jagung, yaitu pengganti nasi dari beras. Isi jagung tua ini bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan tepung. Nah, ketika digunakan untuk pembuatan tepung dari jagung ini bisa digunakan sebagai bihun dan lain sebagainya. Untuk isi yang tua juga ini bisa digunakan sebagai kopi jagung. Nah, dari isi jagung ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri. Terus yang kedua yaitu kulit jagung. Nah, kulit jagung ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan kompos dan atau bisa dimanfaatkan sebagai industri rokok. Nah, untuk tongkolnya ini yaitu untuk dimanfaatkan sebagai pembuatan jamur janggar. Nah, untuk tongkolnya ini juga ada rambut jagung, di mana rambut jagung ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, saya akan menjelaskan tentang untuk daunnya, manfaat dari daunnya ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan, terus bisa dimanfaatkan sebagai kompos, dan bisa dibuatkan menjadi pupuk hijau. Pakan ini berfungsi sebagai industri makanan ternak. Nah, untuk batangnya juga ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan, terus bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, dan bisa dimanfaatkan sebagai industri minyak. Nah, untuk daun dan batangnya ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, di mana pakan ternak ini harus dari daun yang hijau dan dari batang yang hijau dan daun yang hijau, di mana ini bisa dimanfaatkan oleh sapi perah, di mana sapi perah ini menghasilkan susu, limbah, dan anak sapi. Ketika sapi perah ini menghasilkan susu, maka susu dapat diolah menjadi lemak dan susu murni.
ketika susu murni ini diolah juga, maka bisa dimanfaatkan sebagai susu cup. Nah, untuk limbah dari sapi ini, limbah sapi ini itu dari kotoran sapi. Nah, untuk kotoran sapi ini bisa dibuat sebagai limbah. Yang pertama yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair ini difermentasi dan dijadikan sebagai pupuk cair. Nah, untuk limbah padat ini bisa difermentasi juga dan dijadikan pupuk. Bahkan ketika sudah difermentasi atau dijadikan pupuk, kita bisa memanfaatkan sebagai budidaya cacing. Nah, untuk anak sapinya ini ketika diperkembangbiakan, maka dia akan menghasilkan anak. Nah, ketika sudah menjadi anak, ketika dipelihara dia akan menjadi betina dan jantan. Ketika kita sudah memelihara betina dan jantan ini, kita bisa menjadikan ini sebagai sapi potong. Nah, ketika kita sudah memotong sapinya, maka dagingnya bisa kita jual ke pasar. Nah, untuk jual ke pasar ini, maka pemerintah harus menentukan harga jual pasar sebuah daging ini supaya penjual dan pembelinya itu tidak saling merugikan dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, untuk lembaga keterkaitannya itu lembaga produksi ini berkaitan dengan buah jagung. Industri makan ternak bisa difungsikan sebagai yang saya jelaskan tadi, dan untuk batang dan tongkolnya ini itu keterkaitannya dengan lembaga minyak, di mana lembaga minyak ini bisa menghasilkan industri minyak dan bahan bakar pada batang jagung tersebut. Dan untuk lembaga penyuluhannya ini supaya kita tahu bahwa selain dari fungsi tadi, daun dan batang bisa dijadikan pakan ternak dan bisa menghasilkan nilai jual yang sangat tinggi ketika sudah dikelola, sehingga ketika sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, peraturan pendirian bisnis ini yaitu mulai dari perawatan dan pemeliharaan tanaman jagung hingga pasca panen. Di mana perawatan tanaman jagung ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Nah, untuk mendapatkan hasil jagung yang berkualitas baik, maka diperlukan perawatan dan pemeliharaan tanaman setelah bibit itu ditanam. Yang pertama yaitu pengairan. Pengairan yang dilakukan setelah melakukan pembibitan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar tanaman jagung mendapatkan air yang cukup. Hal ini dikarenakan jagung sangat membutuhkan ketersediaan air selama masa pertumbuhannya. Yang kedua yaitu penjarangan. Penjarangan tanaman ini merupakan proses pengambilan tanaman yang tidak dikehendaki dan dilakukan pada jumlah tanaman yang berlebihan atau tidak sesuai dalam satu lubang tanam. Yang ketiga yaitu penyulaman, yaitu yang dilakukan pengecekan kurang lebih 1 minggu setelah bibit ditanam. Hal ini
Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah bibit yang ditanam tumbuh dalam keadaan normal atau tidak. Jika pada saat pengecekan ditemukan bibit jagung yang tidak tumbuh atau mengalami kerusakan, maka perlu dilakukan penanaman ulang. Yang ketiga yaitu penyiagaan. Penyiagaan ini hal yang sangat penting yang harus dilakukan ketika tanaman jagung sudah tumbuh, yaitu melakukan penyiagaan. Penyiagaan merupakan proses pembersihan tanaman dari gulma, hama maupun parasit yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung ditanam. Penyiagaan pertama itu pada saat umur 4 minggu setelah masa tanam. Penyiagaan dilakukan bersamaan dengan pembunuhan dan sebaiknya dilakukan 2 minggu sekali. Yang ketiga yaitu pembumbunan. Pembumbunan ini merupakan penutupan akar tanaman yang timbul di atas permukaan tanah dengan cara menggurung atau menimbun dari tanah di sebelah kanan kirinya. Pemumputan ini berfungsi untuk memperkokoh sosok tanaman. Terus yaitu pemupukan. Pemupukan ini dibutuhkan akan haruslah tercukupi untuk menunjang pertumbuhan tanaman jagung. Oleh karenanya tanaman jagung perlu dipupuk secara rutin. Dosis pemupukan yang digunakan umumnya adalah 200 sampai 350 kg urea per hektarnya dan NPK-nya itu mulai 200 sampai 400 kg-nya per hektar. Pemupukan pertama yaitu diberikan pada saat tanaman belum ditanam. Yang kedua itu pemberian pupuk dilakukan dengan menyebarkannya ke dalam alur yang dibuat dengan jarak sekitar 10 cm dari barisan tanaman dengan kedalaman 10 cm. Pemupukan susulan diberikan setelah tanaman berumur 4 minggu. Yang kelima yaitu pengendalian hama dan penyakit. Salah satu sebab kegagalan panen adalah saranan hama dan penyakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi serangan dan pencegahan yang lebih baik daripada pengobatan. Jika saranan sudah terjadi, sebaiknya dilakukan pengendalian sesuai dengan jenis hama yang menyerang. Hama yang biasa menyerang tanaman jagungnya itu belalang, ulat tongkol, dan penggerek atau ulat daun. Terus pengendalian dapat dilakukan menggunakan pestisida kimia ataupun organik. Untuk penanganan pasca panen yang tepat diperlukan untuk mendapatkan jagung yang bermutu tinggi dan menekan kehilangan hasil. Penanganan yang kurang baik akan menyebabkan kerusakan biji sehingga menurunkan mutu dan harga jagung. Teknologi penanganan pasca panen dapat menekan tinggi kehilangan kuantitatif dan kualitas serta menentukan derajat pencapaian peningkatan mutu menurut proses produksi. Energi yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi sekitar 32% dari total energi yang dibutuhkannya, sehingga peraturan pendirian bisnis kita ini menunjang lebih tinggi karena untuk pendirian bisnis ini maka kita perlu melihat bagaimana kondisi jagung itu sehingga penunjang bisnis ini mendapatkan nilai yang lebih tinggi untuk kita sebagai pendiri bisnis. Untuk keterkaitan kelembagaan yaitu hubungan kelembagaan dalam kegiatan produksi jagung dan pemasaran jagung itu ada pada di pasar. Didefinisikan bahwa kegiatan ini sangat berpengaruh besar pada pakan ternak karena silsilah dalam pakan ternak ini berperan penting dalam menciptakan efisiensi perdagangan hasil pertanian dalam upaya yang mengurangi biaya transaksi dalam pasar. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa efisiensi pemasaran dan
pemasaran dapat dikaji dari margin pemasaran, besarnya harga yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran, dan keuntungan dengan biaya pemasaran pada satu sisi. Pada satu sisi dipengaruhi oleh panjang pendeknya saluran pemasaran, aktivitas kelembagaan pemasaran, sedangkan pada sisi lain juga dipengaruhi oleh nilai dan moral sosial yang berlaku dalam hubungan kerjasama atau kemitraan dan kelembagaan pemasaran. Nah, manfaat kelembagaan dalam kelembagaan usaha pada agribisnis jagung ini yaitu ketersediaan fasilitas modal yang sangat murah yang dibantu oleh kelembagaan dan kemitraan usaha pada petani. Selain itu juga kelembagaan agribisnis ini sangat berpengaruh juga, sehingga dia dapat menimbulkan kerugian pada pihak petani. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh petani yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masih rendahnya tingkat pendapatan petani jagung, serta kurangnya komitmen dalam pelaksanaan mekanisme kemitraan usaha tersebut, baik oleh petani maupun oleh perusahaan atau kelembagaan petani tersebut. Untuk keterkaitan kebijakan pemerintah di sini dapat menentukan harga komoditasnya supaya pemerintah dapat melindungi petani dan melindungi konsumen, sehingga tidak ada terjadinya harga monopoli di dalam pasar nanti. Dan di sini juga konsumen dan petani tidak saling merugikan dan saling menguntungkan satu sama lain dalam keterkaitan pemerintah di sini. Nah, di sini juga ketika pemerintah menentukan harga jual jagung, maka di sini dapat sangat membantu ekonomi petani dan ekonomi konsumen.